Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin summa qala wa wajaba lahu ala nasi arba'atu asya'a. Awal wa an yuhibbuhu fa inna ta'ala qad habbahu. As-sani an yahfazuhu bidu'a an yuthbitahu Allahu 'ala at-taubati. As-salis alla yu'ayyiruhu bima salafa min dhunubihi. Ar-rabi'u an yujalisuhu yudhakiruhu yu'inuhu. Orang kalau sudah bertaubat betul, yang lalu tanda orang bertaubat, kemudian tanda taubat itu diterima. Nah, kalau orang itu sudah demikian, maka orang lain wajib apa kepada dia? Jadi orang lain wajib apa kepada dia? Maka wajiblah orang lain 4 perkara bertindak terhadap dia. Pertama, mencintainya, karena sesungguhnya dia sudah dicintai oleh Allah Ta'ala. Makanya urusan kita terhadap orang yang bertaubat adalah mencintainya, sebab Allah Ta'ala mencintainya. Yang kedua, mendoakannya supaya dia tetap di dalam taubatnya. Itu dia, kita doakan dia supaya dia tetap dalam taubat. Yang ketiga, jangan mencela masa lalunya. Jadi tidak boleh alla an la yu'ayyiruhu, bahwa mereka tidaklah mencelanya terhadap dosa masa lalu yang sudah dia lakukan. Yang keempat, bergaul dengan dia. Bergaul dengan dia, ingatkan dia, bantu dia untuk senantiasa bisa dalam taubat itu. Jadi nggak ada urusan kita terhadap masa lalu dia. Itu nggak ada urusan kita. Macam mana gelap hancur leburnya masa lalu dia, macam mana kotornya masa lalu dia, masa depan dia masih suci, masih putih, masih bersih. Nah, jadi nggak bisa kita bilang percuma aja taubat, nanti ngulah lagi nih tahunnya. Kita justru lakukan 4 perkara. Cintai dia, doakan dia, kemudian jangan ejek masa lalunya, bergaul, mengingatkan dan membantu dia agar tetap dalam taubat. Wa yukrimuhullahu ta'ala bi arba'i karamatin. Allah memberikan 4 keramat sama dia. Keramat artinya kemuliaan. Cuma di Indonesia kalau keramat itu artinya benda-benda. Kuburan keramat, keris keramat, tasbih keramat. Salah. Keramat itu artinya kemuliaan. Kafra alif mim tabulat, karamatun, kemuliaan. Apa arti kemuliaan dalam istilah agama? Adalah peristiwa luar biasa yang Allah berikan kepada kekasih Allah. Kekasih itulah wali. Jadi peristiwa luar biasa yang Allah berikan kepada kekasih Allah, wali-wali Allah. Itulah disebut keramat. Jadi keramat itu orang. Dan ahlu sunnah wal jamaah yakini sudah mati pun dia tetap dalam keramatnya. Nah, ini supaya jangan keliru. Nah, ada 4 keramat yang Allah berikan kepada orang yang bertaubat itu. Pertama, an yukhrijahullahu ta'ala minadzunubi ka'annahu lam yuznib qattu. Allah keluarkan dia dari dosa seakan-akan dia tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. Yang kedua, Allah cintai dia. Yang ketiga, Allah tidak izinkan syaitan menguasai dia sehingga dia dipelihara oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, diamankan Allah dia dari rasa takut sebelum keluar dari dunia ini. Jadi orang bertaubat betul nggak ada takut-takutnya. Apapun yang dimaksud dengan takutlah dalam pengertian cemas. Namun normal saja, kalau harimau takut juga.
normal saja. Kalau kepada api takut juga. Jadi maksudnya nggak ada cemas-cemasnya. Jadi jiwanya rasa aman, jamaah. Ya. Itulah surat Fussilat ayat 30. Turun malaikat kepada mereka. Apa pesan malaikat? Jangan takut kalian, jangan duka. Gembiralah kalian masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dikasihi taala, itulah anugerah yang Allah berikan. Diriwayatkan dari Khalid bin Ma'dan, dia mengatakan, apabila orang yang bertaubat masuk surga, orang-orang itu sesama mereka cerita, bukankah Allah ancam kita bahwa kita akan dikembalikan atau dimasukkan Allah ke neraka sebelum masuk ke dalam surga, sebab kita berdosa? Dijawab kepada mereka, kalian sebetulnya sudah lewat neraka, bukan masuk, lewat. Tapi waktu kalian lewat, neraka padam, sebab kalian sudah bertaubat. Jadi kalian buat dosa, kemudian bertaubat, kan sebenarnya kalau menurut daftar masuk neraka. Tapi sebab sudah taubat, tak nampak kalian lagi neraka tadi. Allah padamkan neraka sehingga kalian lewat. Ini bahasa kiasan. Jadi artinya mereka yang bertaubat itu tidak masuk ke dalam neraka. Ya. Hasan Al-Basri meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah pernah merajam perempuan yang berzina. Kemudian Rasulullah menyembahyangkannya. Jadi ada seorang berzina sesuai dengan aturan, ternyata dia harus dirajam, kemudian mati, Rasulullah sembahyangkan. Sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, baginda rajam dia, kemudian baginda sembahyangkan. Ini macam mana? Kata Rasulullah, dia sudah taubat. Kalaulah dia melakukan seperti ini, berzina seperti ini sampai 70 kali, tapi tetap taubat 70 kali, Allah pasti menerima taubatnya. Ini kata-kata 70 bukan mesti 70. Banyak. Berkali-kali dia zina, berkali-kali dia taubat, Allah pasti terima taubatnya. Maksudnya taubat perempuan ini taubat sejati. Kalau dia betul-betul taubat, sekalipun dosa besar, pasti taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, kita sudah mengaji yang lalu tanda taubat yang diterima. Diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini mau hati-hati nih, ini sikap kita terkait kewajiban orang lain kepada orang bertaubat. Siapa yang mengejek orang beriman, padahal si orang beriman tadi pernah melakukan perbuatan salah, zina misal kata, fahuwa kafa'iliha. Yang mengejek itu dosanya seperti dosa orang yang diejek. Dia berzina, kita ejek, zina, dosanya sama. Bukan hukumannya ya, hukumannya kan bisa rajam, bisa dicambuk. Jadi orang ngejek itu tak dihukum seperti itu, tapi dia dapat dosa. Wa kana la yuqaha, ini yang kita takut. Suka Allah lah. Wa kana haqqan 'ala Allah, suka Allah lah. Hak Allah lah bahwa orang itu nanti jatuh ke dalam zina sebab dia mengejek orang lain. Itu kan zina. Kalau yang bukan zina, siapa yang mengejek orang beriman sebab dia melakukan kesalahan, yang mengejek itu tak akan keluar dari dunia, tak akan mati orang yang mengejek, kecuali dia melakukan kesalahan yang sama, dan itu akan diketahui oleh orang lain, terbuka kesalahan itu. Jadi jangan dia orang. Makanya ya kita jatuh dalam salah karena kita sepelekan orang yang berbuat salah. Macam sekarang ni kan, orang ngejek-ngejek orang lain korupsi.
Itu selalu dibilang orang. Boleh jadi dia tidak korupsi karena dia belum dapat, belum ada kesempatan. Kalau ada kesempatan mungkin jauh lebih parah dari orang yang dia ejek itu. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, Imam Baihaqi meriwayatkannya. Memanglah hadis ini kalau Imam Tirmizi kata ganjil. Jadi ini hadisnya dhaif. Tetapi spiritnya atau semangat hadis ini luar biasa. Selalu dulu diingatkan kita oleh orang tua, jangan ejek orang lain, kena kau nanti. Kayak gitu. Itu rupanya dari hadis Rasulullah. Dari hadis Rasulullah. Jadi kalau kita tahu orang itu buat salah, bagus kita tutup. Kita doakan, bukan malah kita ejek. Syekh Abu Laith As-Samarkandi mengatakan, orang mukmin tak akan dia sengaja berbuat dosa. Orang mukmin sejati tak akan sengaja. Orang dah tahu dia api, masa sengaja dia ceburkan diri dia ke dalam api itu? Berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 7. Allah buat rasa benci di hati kalian terhadap kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Jadi Allah membuat orang mukmin tak suka kepada maksiat sehingga tidak mau dia sengaja berbuat maksiat. Kalau gitu macam mana? Itulah yang disebut lalai. Jadi orang mukmin buat dosa itu sesungguhnya bukan karena sengaja mau berbuat dosa, tapi karena sedang lalai. Rasa-rasa tak ada orang sengaja mau main api atau ceburkan diri ke dalam api, saya tahu itu sudah api. Tinggal lagi itulah lalai. Sehingga tidak bolehlah orang lalai itu diejek apabila dia sudah taubat. Walaupun maksudnya dengan inisiatif dia buat dosa, tetapi sesungguhnya kalau ditanya-tanya tak akan mau dia. Tapi cemana lagi? Itulah dia. Cemana lagi, itulah hawa nafsu tadi itu kan. Belakangan dia taubat, kita ejek. Hati-hati. Maka kalau dia sudah taubat, jangan diejek. Berarti belum taubat boleh diejek? Tidak, didoakan. Itu nanti balik sama kita. Kalau macam cermin dia macam cermin. Jadi orang itu macam cermin kita. Kalau dia buat baik, ya kita harap kita bisa seperti dia. Kalau dia buat jahat, kita harap kita jangan seperti dia. Ketika kita menyepelekannya, Rasul kata Allah akan buat kau seperti itu. Ini mau hati-hati jemaah. Jangan kita merasa lebih bersih, lebih baik dari orang lain. Nanti bisa jatuh itu. Ya? Jadi izin Ustaz. Ya. Masalah tadi Ustaz. Mana itu? Tobat berulang-ulang itu Ustaz. Sampai tadi di sini katanya 70 kali. Itu maknanya apakah dia menyengaja? Dalam pikiran dia gini, tobat, buat lagi dengan sengaja, terus ditobat lagi dia. Apakah seperti itu makna tobat yang diterima itu? Atau dia tobat itu sungguh-sungguh, terus tergelincir lagi dia Ustaz? Kan Ustaz tadi bilang tak ada orang yang mau main api ini. Tergelincir dia lagi, tobat dia lagi. Apakah maknanya yang mana? Yang kedua itu, udah serius buat baik, jatuh lagi. Udah serius buat baik, jatuh lagi. Normal lah. Dulu kalau sahabat ada pengawalnya, Rasulullah. Meninggal Rasulullah, para sahabat. Belakangan ada ulama, macam kita zaman sekarang nih, perusak lebih banyak. Jadi udah awak bagus-bagus pun jatuh juga, ya bangkit lagi. Jatuh juga, bangkit lagi. Yang salah bukan itu, nggak apa-apa buat dosa. Habis itu taubat, itu yang salah. Itu nggak diterima Ustaz. Perkara terima nggak diterima kan udah ada tanda. Tengoklah tanda-tanda itu. Kalau dia betul taubat, tak akan sengaja dia mau berbuat dosa. Makna dia taubat yang sebelumnya pun dia tak serius. Macam mana terima Allah?
Gak dari dianya nggak serius, sebab dia sendiri nggak apa-apa, nanti taubat lagi. Dia sendiri. Kalau yang kedua tadi tidak, sudah serius dia bertaubat, jatuh, bangkit, jatuh, itulah yang 70 itu. Nah, jadi di masyarakat pemahaman yang pertama tadi itu sudah bagus sekali pahamnya kayak gitu. Artinya sudah meresap di masyarakat pemahaman kayak gitu yang pertama tadi, yaitu nggak apa-apa, nanti taubat. Padahal itu salah. Nanti tuanya bertobat. Iya. Nah, yang benar itu tadi, udah serius taubat, jatuh. Serius taubat, jatuh. Itu yang benar. Nah, jadi sampai berapa kali pun. Bukan mesti 70 kan maksudnya banyak ya. Berapa kali pun. Syukur-syukur nanti matinya pas taubat. Nah, itu ya. Sebenarnya kalau kita nggak ada ilmunya kan kita nggak kena itu, orang kita nggak tahu gitu. Gimana itu? Maksudnya? Kan kita melakukan kejahatan kan. Ya. Tapi kita kan nggak tahu kan ilmunya dia bilang. Iya. Ya, itu kan Maka kita nggak berdosa, ya kan gitu kan? Itulah yang saya maksudkan ngaji sendiri-sendiri itu, nggak mau nanya, paham-paham sendiri. Kita tanya lebih lanjut, dia nggak tahu atau nggak mau tahu? Nah, kan dia nggak mau jawab. Dia nggak mau jawab. Karena nanti kalau dibilang nggak mau tahu, ketahuan. Gitu. Dia sebetulnya nggak tahu itu salah atau nggak mau tahu itu salah. Kan gitu. Tapi nanya gitu, karena kalau kita nggak tahu kan nggak. Iya. Maka sebelum sampai ke situ kita tanya dia nggak tahu atau sebetulnya nggak mau tahu, sehingga jadi nggak tahu. Mudahnya lah dia ngaji apa enggak gitu aja. Mudahnya. Kan enggak ngaji. Nah, kan enggak ngaji. Dia sebenarnya bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu, enggak peduli. Itunya sebenarnya. Gitu. Jadi dia tetap berdosa atas ketidakpedulian dia. Apalagi itu dosa sudah umum. Masa enggak tahu? Tapi kalau dia bilang kaji kasih kita kan belum sampai ke situ gitu katanya. Enggak apa-apa, belum sampai atau belum mau sampai. Masa umur 39, masa umur 50, 60 enggak tahu ini dosa. Kan gitu. Sedangkan setiap masjid ada pengajian. Nah, itu jadi persoalan. Padahal dia bukan belum sampai, tapi belum mau sampai. Alasan apa? Enggak ada alasan. Jadi dia tetap saja salah. Apalagi pengajian gratis kan? Kecuali kalau memang betul-betul tak tahu, padahal dia udah ngaji. Misal dia di daerah minoritas muslim, kemudian baru masuk Islam, terus dakwah tak ada ke sana, wajar. Sekarang ini nggak ada alasan nggak tahu. Sebab hampir setiap orang sekarang memegang Android. Dan ada internet. Di internet hampir setiap detik ada pengajian. Habis pengajian ini kita pindah. Bisa. Pindah lagi ini. Mau bahasa apa di seluruh muka bumi ini ada. Nah, jadi nggak ada alasan. Nah. Dari Abdullah bin Abbas, dia mengatakan kalau manusia bertaubat seriuslah, Allah buat malaikat hafazah lupa. Jadi dibuat Allah malaikat hafazah lupa dari kesalahan yang sudah ditulis mereka. Pak malaikat. Allah buat anggota tubuhnya lupa terhadap kesalahan yang dilakukan. Allah buat bumi tempat dia melakukan dosa itu dilupakan Allah sehingga di akhirat nanti bumi tak bisa kasih saksi. Langit pun begitu sehingga datang dia hari kiamat tak ada yang bisa memberi saksi bahwa dia berbuat dosa. Aman itu dah. Ada kerja Allah Ta'ala, ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Isfahani. Seterusnya diriwayatkan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib dari Nabi Muhammad SAW. Tertulis di sekitar Arash sebelum Allah menciptakan alam ini. 4000 tahun sebelum Allah ciptakan alam, tertulis surat Toha ayat 82.
Sesungguhnya aku pengampun terhadap orang yang bertobat, beriman dan berbuat kebaikan, amal soleh. Summah tada, kemudian orang inilah yang mendapatkan petunjuk. Hadis riwayat Imam Dailami. Jadi upah dari agama dah bagus sekali. Tinggal kita aja. Dan enggak susah. Enggak susah. Asal mau aja. Yang susah itu kan karena kita mencari-cari supaya susah. Oke. Seterusnya, ini panjang sanadnya saya tak sebutkan. Ujungnya saja. Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah menyebutkan tentang pintu taubat. Khalifah Umar bin Khattab bertanya, apa pintu taubat itu ya Rasulullah? Pintu taubat itu kata Rasulullah di sebelah barat. Apa yang dimaksud sebelah barat kita tak tahu juga. Sebab kalau dari kita barat sana. Tapi bagi orang sana barat itu kita sini. Bumi itu bulat. Jadi bagi kita, kalau cara sebelah kiri saya ini, inilah timur, kanan saya barat. Tapi bagi orang yang di sebelah kanan saya, kan itu beda dia jadinya. Ya kan? Nah, jadi di sebelah barat itu ada pintu taubat. Daun pintunya 2 terbuat dari emas dipenuhi permata. Jarak antara 2 daun pintu itu 4.000 tahun perjalanan kalau orang menunggang kuda dengan cepat. Terbuka sejak Allah menciptakan alam sampai menjelang matahari terbenam nanti dari barat. Sampai matahari terbit dari barat. Artinya sampai akhirlah. Baru ditutup. Dan orang tidak taubat nasuha kecuali orang itu akan masuk melalui pintu tadi. Jadi orang yang taubat nasuha mendapat perlakuan khusus. Lantas Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, demi ayah makku ya Rasulullah, apalah taubat nasuha? Rasulullah kata, orang yang menyesali dosa yang telah dia lakukan minta maaf pada Allah, tidak kembali lagi dia. Kemudian terbenamlah matahari bulan di pintu itu. Summa, kemudian tertutuplah keduanya, bertautlah antara keduanya, seakan-akan tak ada celah lagi. Kalau saat itu maka la tuqbalu minal abdi taubatun. Taubat tidak lagi diterima. Kebaikan pun tak lagi bermanfaat karena sudah mendekati hari kiamat. Jadi dah nampak tanda itu. Kalau sebelumnya dibuat tak pernah kecuali orang yang sebelum itu dia sudah taubat atau sebelum itu dia sudah buat baik, bermanfaat, dibalas amal dia. Jadi kalau sudah makin dekat kiamat, matahari terbit dari barat, tak diterima lagi taubat. Berbuat baik tak terima lagi. Jamaah. Kan? Jadi dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, tak diterima lagi. Taubat tak diterima. Kebaikan tak diterima. Kecuali yang sebelumnya. Yang dimaksud dengan taubat nasuha dari kemarin? Taubat nasuha itu tak ada hubungan dengan waktu. Taubat nasuha itu ada hubungan dengan keseriusan bertaubat. Atau mutu taubat. Jadi orang yang taubat nasuha itulah kalau jatuh dia tergelincir juga, ya bangkit. Nah kita ini kan taubatnya taubat ece-ece. Sedang nggak ada kesempatan taubat. Udah ada kesempatan, sayang nih Maka saya hanya mengingatkan hati-hati. Jangan sempat ada kita menyepelekan. Dan saya tidak bilang kita menyepelekan. Saya hanya berusaha menjadi lampu kuning saja. Sebab nanti terbuka aja kesempatan kita lakukan dosa yang sama. Itu. Karena kalaupun kita tidak jatuh dalam dosa yang sama, boleh jadi dosa yang lain akan kita lakukan. Ini loh, hati-hati. Diejek-ejek orang. Hati-hati. Dengan kita mengejek, kita sudah dapat satu dosa.
Ya, hati-hati. Kecuali kalau kesalahan itu memang publik lah, memang betul pengadilan membuktikan dia korupsi. Ya oke, tapi mengejek pun tetap agama tidak membolehkan. Nah, jadi ini mau jaga-jaga. Jangan sempat kita lakukan itu, ya. Baik. Itulah firman Allah Ta'ala surat Al-An'am ayat 158. Pada hari datang sebahagian tanda-tanda kebesaran Tuhanmu. Itulah maksudnya di antara tafsiran ayat ini, itulah matahari terbit dari barat. Pada saat itu iman orang dah tak bermanfaat lagi. Kalau sebelum itu dia tak beriman. Kebaikan pun tak bermanfaat lagi. Kalau sebelum itu dia tidak berbuat kebaikan. Gitu. Makanya jamaah yang dikasihi Ta'ala, jangankan akhirat, masih di dunia saja, nanti orang beriman kepada Allah tapi dah tak bermanfaat. Sebab sudah mendekati hari kiamat. Nah, di akhirat itu tidak ada orang kafir. Enggak ada. Semuanya orang beriman. Tapi imannya tidak lagi bermanfaat. Dah nampak. Iman itu kan ujian atas sesuatu yang belum nampak. Dah nampak dia, saya imanilah nikmat kubur, siksa kubur. Enggak lagi diterima. Enggak lagi diterima. Jadi sebelum itulah, ya, hati-hati. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, taubat nasuha itu taubat yang tidak mengulangi dosa itu kembali. Mengulangi, bukan terulangi. Kalau terulangi macam mana? Terus terang macam kita di akhir zaman ini. Kalau cerita orang dulu-dulu, masih ada ulama lagi. Kita sekarang ini mau kemana? Serba repot. Jadi wajar saja orang terulangi lagi berbuat dosa. Itu wajar saja. Abdullah bin Mas'ud mengatakan pintu taubat terbuka. Taubat diterima Allah dari siapapun kecuali dari 3. 1, iblis. Tak diterima Allah. 2, Qabil. Kalau iblis itu Ra'sul Kafarah, pemuka orang kafir. Sedangkan Qabil ini pemuka orang berbuat salah. Dan yang membunuh Nabi. Sebab Nabi ada yang mati dibunuh. Nabi Zakaria digergaji matinya. Jamaah. Nabi-nabi lain ada. Jadi 3 ini tak diterima Allah taubatnya. Ini kan ijtihad Abdullah bin Mas'ud. Apakah Qabil sampai sedemikian tidak diterima? Kita tengok aja di akhirat nanti. Nama manusia pasti ada buat salah, pasti ada buat baik. Kan gitu. Tapi kalau pembunuh Nabi pun, kalau dia taubat belakangan, tapi kita tak dapat riwayat iblis bertaubat. Ini ijtihad Abdullah bin Mas'ud, bukan cakap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dia lagi, pintu taubat terbuka sebelum min kibalil maghribi, dari arah barat. Pintu taubat itu terbuka. Pintu taubat itu ada di arah barat. Sejauh 40 tahun perjalanan lebar pintu tadi tak ditutup. Kecuali nanti kalau matahari sudah terbit dari barat. Lah kita nggak usah ngurus-ngurus itulah. Nanti ada tuh yang nanya, "Cemana pintunya? Sebelah barat tepatnya daerah mana?" Untuk apa? Tinggi berapa pintunya? Ya. Bahkan kiamat pun, kalau cara saya lah untuk kita, sebatas kita imani saja kiamat itu. Bahwa agama melalui Rasulullah sebutkan ini tanda-tandanya, apa perlunya untuk kita? Sampai dikaji secara serius kiamat tadi. Untuk apa? Itu masalah gaib yang ngurus Allah Ta'ala. Urusan kita berbuat baik. Jauh lebih baik kalau kita mengurus jalan kita untuk masuk surga daripada begitu. Saya bukan tolak ya, nanti jangan, ini bukan akan saya sampaikan. Saya tidak tolak yang mengaji kiamat itu, tidak. Tetapi kajikan halus-halus apa manfaat untuk kita. Hadis Al-Quran cukup, ayat Quran cukup, ada Rasul cukup tentang itu. Cukup. Tapi untuk halus-halus apa?
Jauh lebih penting kita mengaji halus, membuat jalan kita masuk ke dalam surga. Sama juga mengaji surga halus-halus. Itu apa? Yang sudah pernah juga saya sampaikan di kita. Itu apa halus-halus dikaji surga? Dikaji neraka. Sebatas Al-Quran, hadis ada sudah. Yang penting jangan sempat masuk dalam neraka. Itu aja. Seterusnya dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah, hadis ini banyak seperti ini nadanya ya atau isinya. Taubat itu tergantung-gantung di udara, di angkasa. Gitulah kira-kira. Setiap hari siang malam memanggil orang tak berhenti. Di antara ucapan dia, siapa yang menerima aku tak akan dia disiksa. Siapa yang menerima aku tak akan dia siksa. Dia disiksa. Begitu sepanjang hayat sampai matahari terbit dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, benda yang namanya taubat tadi diangkat Allah ke langit, selesai. Tak bisa lagi. Jadi ini dapat kita pahami secara hakiki maupun secara kiasan. Secara hakiki ada benda yang namanya taubat. Secara kiasan ini artinya Allah mengingatkan kita untuk taubat sebelum taubat itu tak lagi diterima. Manapun antara dua bagi kita tak penting. Yang penting bagi kita taubat. Itu aja udah. Tak ada yang lain. Hadis-hadis dan kabar-kabar yang sudah kita baca di atas itu anjuran agar kita bertaubat. Manusia itu kalau bertaubat serius diterima Allah taubatnya. Dan hebatnya lagi Allah Ta'ala panggil orang beriman supaya taubat. Coba tuh. Bukan dipanggil beriman. Orang beriman itu dipanggil supaya taubat. An-Nur 31. Wahai orang beriman, taubatlah kalian semua kepada Allah. Mudah-mudahan kalian sukses, selamat, berjaya dari siksa Allah Ta'ala dan kalian mendapat kasih Allah. Allah Ta'ala menerangkan bahawa taubat kunci segala kebaikan. Kesuksesan kejayaan orang beriman di dalam taubatnya. Allah perintahkan orang beriman untuk taubat. Baik. Allah Ta'ala katakan, wahai orang beriman, taubatlah kalian, taubat nasuha. Kan? Allah jelaskan kemuliaan dalam taubat nasuha itu. Antara lain, mudah-mudahan Tuhan kalian menghapuskan kesalahan kalian, memasukkan kalian ke dalam taman yang mengalir di bawah taman itu sungai-sungai. Allah berikan untuk kalian di akhirat aneka ragam atau banyak kebun yang mengalir dari bawah tempat tinggal kalian, dari bawah pohon-pohonnya, dari bawah kamar-kamarnya, banyak sungai. Kan? Enak, macam kita walaupun di tempat kita banyak sungai, tapi kalau kita pergi tempat wisata ada rumah mengalir sungai di bawahnya, rasanya sedap sekali. Saking kan sedapnya tak satu dua orang di rumahnya membuat kolam. Apalagi suara ciprat air itu. Itu di antara kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan. Allah Ta'ala mengabarkan bahawa Allah pengampun segala dosa. Ali Imran 135. Orang yang berbuat keburukan atau mereka merugikan dirinya sendiri, kemudian mereka mengingat Allah dan minta ampun kepada Allah terhadap dosa mereka. Tidak ada yang bisa mengampunkan dosa itu kecuali Allah. Dan mereka tidak terus-menerus berbuat dosa. Mereka yakin akan ayat yang Allah sampaikan ini. Jadi Ali Imran 135. Orang yang berbuat salah, berbuat keji atau menzalimi dirinya sendiri. Tadi saya terjemahkan merugikan dirinya sendiri. Karena menzalimi itu merugikan diri sendiri. Kemudian mereka sadar, ingat kepada Allah, minta ampun. Yakinilah tak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Ta'ala. Dan mereka tidak terus dalam dosa itu. Maka mereka akan diampunkan oleh Allah. Inilah taubat nasuha. Jadi taubat nasuha tadi At-Tahrim bukan. Surat
nasuha tadi ya, ada disebut soal taubat nasuha tadi, itu tafsirnya ini. Jadi taubat nasuha itu inilah dia tafsirnya. Yang Tahrim 8 Ustaz. Ya, Tahrim 8 ya. Taubatan nasuha. Cak mari Saiful. Nanti di sini ya. Ya, Tahrim 8. Tahrim 8 itu inilah tafsirnya. Taubat nasuha itu lam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak senantiasa atau mereka tidak tetap di dalam perbuatan dosa itu. Bahwa tersalah jatuh lagi, ya itu di luar daripada kuasa kita. Gitu. Ya. Disebutkan diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Burdah dari ayahnya, dari atuknya, bahwa Nabi mengatakan, aku minta ampun kepada Allah sehari sebanyak 100 kali. Saya sudah jelaskan apa makna Rasulullah minta ampun. Bukan berarti Rasulullah berbuat dosa. Sebab orang salah minta ampun wajar. Orang biasa itu. Orang tidak salah minta ampun berarti orang luar biasa. Jadi Rasulullah minta ampun bukan berarti Rasulullah berdosa. Justru menunjukkan keluarbiasaan Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam hadis ini juga hadis lain ya, mirip. Wahai manusia, taubatlah kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah Ta'ala sehari semalam 100 kali. Kita habis sembahyang 3 kali. 3 kali 5, 15. Kan? Rasulullah 100, kita 15, masih kurang 85. Lah imam mau nambah dari 3 jadi 5, kena tegur. Banyak kali istighfarnya mam, awak mau pulang lagi, kan? Jadi ya begitulah kondisi kita. Nabi Muhammad SAW minta ampun kepada Allah Ta'ala, padahal dosa beliau sudah diampunkan Allah yang lalu maupun akan datang. Berarti Rasulullah berdosa? Tidak. Ini menunjukkan Rasulullah tidak punya dosa. Inilah bahasa-bahasa kiasan ini, kan? Falladhi lam yazhar haluhu. Maka macam mana orang yang tak pasti keadaannya diampunkan atau tidak? Macam mana dia tidak taubat kepada Allah setiap waktu? Macam mana lidahnya tidak sibuk dengan istighfar? Rasulullah yang sudah nyata tak ada salah saja sibuk beristighfar. Masa kita yang salah terus tak beristighfar? Ini macam mana jalan ceritanya? Begitulah kira-kira. Istighfar lah itu. Istighfar di mana aja jadi, di mulut jadi, di hati jadi. Istighfar itu minta ampun. Kan walau bahasa apa aja. Nah, kalau katanya sambil mengingat apa yang kita lakukan dulu sambil istighfar lebih bagus itu, itu nanti ada persoalan dalam fikih. Haruskah mengingat atau tidak? Atau istighfar. Itu nanti ada persoalan. Haruskah diingat atau tidak? Nanti persoalan lagi, haruskah setiap satu dosa kita taubati? Itu ada persoalan. Jadi sudahlah bagi kita minta ampun saja sama Allah Ta'ala. Macam kita ingat semua dosa kita. Mana? Yang kita ingatkan pernah sedekah 10.000 sama orang. Itu yang kita ingat. Padahal bahagian nolnya udah ada bekas asap apa? Bekas abu rokok. Coba, ingat kita, itu yang kita ingat. 10.000. 10 tahun yang lalu. Berarti setahun 1.000 sedekahnya. Dapat apa? Telur gulung nggak dapat. Kan? Makanya kita tidak. Kalau cara saya mengingatkan kita, taubat aja udah. Lagi kan, teringat kita banyak dosa kita. Jadi tetap diterima terus ya? Terima tak terima urusan siapa? Urusan Allah. Dah, urusan kita taubat. Jadi manajer urusan dia, karyawan urusan dia.
kita karyawan, jangan urus urusan manajer. Nanti kena SP1 sampai 3, nanti kena mutasi. Karena pernah saya teringat Ya. ada kan Ya. kesalahan kita yang dulu tuh kalau nggak kita ingat istighfarnya nanti dibuat macam difilmkan katanya. Ya, apa gitu Ustaz? Umpama kita melakukan kesalahan pada saat itu berapa puluh tahun yang lalu melakukan satu ini, tapi kita istighfar, tapi nggak kita ingat yang melakukan itu nanti di filmnya diputar ulang katanya apa? Ya. Saya suka kali ajak kita masuk ke ilmu. Tanya sama ustadznya. Ustadz ingat nggak semua dosa ustadz masa lalu? Nah, tanya sama dia. Supaya ustadz-ustadz kita ini menyampaikan sesuatu bertanggung jawab. Si ustadz kan punya dosa. Kalau dia ustadz yang bilang tadi Bang Haji, kalau yang bilang tadi itu ustadz, dia kan punya dosa. Ingat nggak dosa ustadz sejak umur 15 sampai sekarang? Semuanya. Ada supaya sebab agama kita ini nanti kalau kita baca Al-Quran, baca sejarah Rasulullah, agama kita ini penuh tanggung jawab, penuh argumentasi. Sampai Allah nanti menyuruh orang beriman pun, Allah berdialog dengan mereka melalui Rasulullah. Artinya agama kita ini sangat kuat dengan argumen. Jadi kalau ada Ustaz bilang gitu, kita nggak mau salahkan. Kita tanya saja, Ustaz ingat nggak semua dosa Ustaz? Baru nanti awak ditandainya tuh. Sehingga dosa-dosa yang Ustaz tak ingat, nanti tertayanglah itu di akhirat. Walau sudah taubat. Karena Ustaz bilang tadi gitu. Iya, karena kan sempat itu ya kan. Itu saya masukkan kita ngaji nih, main pikiran kita. Bukan mau mendebat dia. Enggak, sebab awak bukan Ustaz. Tak ada level awak sama dia. Tapi kalau harus begitu, siapa yang ingat? Kan? Ya mudah. Ya. Jadi maknanya itu Ustaz, dosa masa lalu kita pun, ya, kita kan tak ingat rinci-rinci dosa itu Ustaz, tapi kita sadar kita berdosa. Sekarang ini kita lah bertobat Ustaz, bertobat. Itu artinya sudah menutupi dosa yang lalu Ustaz. Dosa nggak ditutupi, dihapus. Dihapus. Ngapain nutup-nutup dosa? Dihapus, kita minta Allah Ta'ala hapus. Halus ya, supaya nggak nampak kali. Masa dihapus? Maksudnya Ustaz, pada saat kita bertobat, perbuatan nasuha tadi, ya kan? Otomatiskah dia dosa yang masa lalu kita yang tak kita ingat? Otomatis nggak otomatis urusan siapa? Allah. Udah biar aja urusan Allah. Urusan kita taubat. Biarin aja mau otomatis nggak otomatis, mau manual atau digital, terserah Allah Ta'ala. Yang penting aku taubat, dan menurut sependek pengetahuanku, ku penuhi nih taubat nasuha nih. Sependek yang aku tahu, bukan aku ujub, sombong udah bukan. Ini cerita sama diri sendiri, bukan sama orang. Sependek yang aku tahu, aku udah taubat nasuha, udah sembahyang bagus, puasa bagus, utang-utang dah dibayar, udah. Apakah Allah terima tidak? Urusan Allah. Apakah otomatis atau berwaktu? Urusan Allah. Urusan aku taubat karena aku sadar aku karyawan. Selesai. Seringan itu. Masalah kita kan ngurus urusan Allah. Itu masalah kita di antaranya. Yes. Iya, itu mah keberat hidup kita. Dia udah ngurus, kok awak ikut ngurus. Terutama masalah rezeki Ustaz. Oh, itu paling tuh. Iya. Itu paling. Tangan kali kita. Sibuk kali awak ngurus. Jadi kata Allah kan, kalau bolehlah Allah tuh manusia, kalaulah boleh macam manusia, tersinggung nggak Allah? Tersinggung lah. Orang udah diurusnya semua, masih ikut. Urusan orang kau urus, urusan kau nggak kau urus. Urusan kau apa? Taubat, udah. Kau terima nggak ya Allah? Itu kan urusan aku. Nah, udah biasa sibuk ngurus urusan orang. Udah, jadi ringan aja sebetulnya, kan? Yang udah terlalu lupa jadi berarti tak usah, artinya bukan nafsu.
Karena pemahaman itu kan harus diingat-ingat memang kata gitu ya. Udah terlupa nggak ingat lagi. Udah tobat aja udah gitu aja ya. Yang kita ingat-ingat yang enak-enak apa yang nggak enak? Dalam hidup dulu, ini umum. Yang enak. Yang enak. Jadi kalau ingat-ingat dosa berarti dia enak nggak sama dosa itu? Nggak sampai diingat. Begitu ya. Tobat aja udah gitu. Karena kita begini satu-satu. Contoh A, harus ingat A, baru tobat ke B, tobat C, dinasuhah karena semua ini. Contohnya gitu. Itu tadi saya kata ada khilaf antara ulama, apakah tobat itu borongan atau setiap satu dosa kita taubati. Nah, itu khilaf. Mana aja boleh ikut ya. Yang ikut yang ringan aja. Yang penting masuk dalam surga udah. Ngapain berat-berat? Kok pasti kali kau masuk dalam surga. Jadi kau masuk neraka, enggak tahu. Ya enggak, ya udah apa lagi. Susah kali ngajinya. Kan? Jadi kalau macam awak nih berat masuk surga. Yang penting enggak masuk. Mau berat mau ringan. Yang penting, nah udah titik, apalagi? Kalau ditetati, Yang penting masuk, dah habis. Kok panjang kali kajinya sampai berat-berat pikiran. Cemawak nih lebih suka lagi duit lah pada pahala. Udah, iya. Artinya mau masuk surga apa neraka? Surga, udah masuk aja. Habis sama dah boleh. Duit dapat, surga dapat dah. Kau macam tahu aja. Oke, aku nggak tahu. Jadi kau mau masuk neraka apa surga? Kan balik-balik ke dia. Maksud saya apa nih? Urus saja kebajikan kita. Cari aja pahala. Udah itu. Nah, itulah maksud saya. Nah, kan ada yang lain-lain. Susah kali ngajinya. Kan? Dan masih lagi Abdullah bin Abbas mengatakan, ada firman Allah surat Kiamat ayat 5. Bahkan manusia itu ingin buat dosa yang ada di depannya. Ingin dia lagi. Bal yuridul insanu liyafjura. Bahkan manusia ingin buat dosa yang ada di depannya. Apa maksudnya ini? Yaitu dia buat dosa, nunda-nunda taubat. Tik nanti sampai datang mati ala syarri makana alaihi. Padahal keadaan dia buruk, matilah dia. Tak sempat taubat. Taubat ini enggak ada hubungan dengan apa-apa, kecuali hanya dengan dosa saja. Dia enggak ada hubungan dengan umur. Tunggu tua lah, enggak ada hubungan tuh. Enggak ada hubungan dengan tempat. Nantilah kalau udah sampai saya di depan Ka'bah. Karena bulan depan umrah nih, itu nanti aku taubat. Enggak ada hubungan. Enggak ada hubungan dengan waktu. Nanti kalau masuk bulan Ramadan. Enggak ada hubungan. Dia hanya ada hubungan dengan satu saja. Dosa. Jadi selama orang itu berdosa, selama itu dia taubat. Jadi ayat ini terkait dengan orang yang menunda-nunda taubat. Nanti. Berbohong. Bohong dosa besar. Bohong dosa besar. Nanti telepon kawan. Iya. Halo, lagi di mana? Aku lagi di rumah nih. Iya. Padahal dia lagi di luar. Iya. Telepon sama istrinya. Iya. Abang lagi di mana nih? Iya. Oh, dia abang lagi di kantor nih. Padahal lagi di cewek dia. Iya. Itu dosa besar. Dosa besar. Nipu dosa besar, bukan dosa kecil. Itu tobat Ustaz. Wah, itu menghajatkan taubat. Apalagi nipu itu kan terhadap orang. Mana pernah kita nipu kucing? Nipu orang, dosa besar. Tapi ada pula yang bilang ini Ustaz. Kita boleh berbohong, Iya. benar. Iya. Gimana itu Ustaz? Nah, bohong itu baik buruk. Buruk Ustaz. Yang benar itu baik buruk. Baik. Yang benar itu baik. Bohong itu buruk. Macam mana disatukan baik sama buruk? Sedangkan minyak nggak campur dengan air. Macam mana dulu? Itulah yang saya maksud, kaji kita tuh tanggung. Karena tidak ada dialog. Islam itu ajaran suci, ajaran kotor. Suci. Nipu ajaran suci, ajaran kotor. Lah bagaimana Islam yang suci mengajarkan kotor?
Dikatanya begini Ustaz, kalau dalam situasi yang membahayakan diri kita, kita terpaksa lah berdusta. Misalnya kita dikejar-kejar orang, kita ini mau dibunuh misalnya, ya kan? Ada telepon masuk sama kita, bertanya lah dia, kau di mana? Aku lagi berondok di sini, jujur kita Ustaz. Berakibat kita terancam. Nah, itu bagaimana Ustaz? Kalau persoalan terdesak, nggak perlu agama menjelaskan. Nggak perlu pakai agama itu. Dalam situasi terdesak, nggak usah pakai agama. Naluri manusia membolehkan melakukan sesuatu yang terlarang. Nggak usah pakai agama itu penjelasannya. Walaupun dikejar kayak gitu, istilahnya dikejar anjing ya. Kok bodoh? Sekian meter selompat. Kok bodoh kali kita ngaku. Sedangkan nyawa terancam. Itu nggak usah pakai agama jawabnya. Jadi lu dihukum kenapa? Lah itu terdesak. Terdesak itu normal atau abnormal? Abnormal. Adakah adil menerapkan hukum normal terhadap situasi abnormal? Itulah yang saya maksud. Ayolah, sama siapapun kita ngaji, buat macam sama saya. Contoh makan babi saja. Hah? Siapa makan babi? Enggak, seperti contoh kalau lagi terdesak, dibolehkan gitu. Itu abnormal tadi. Tadi bilangnya seperti kita makan babi, kata aku tak ikut dia. Enggak, bukan contoh seperti makan babi itu. Apabila terdesak, itu abnormal. Ya, hukumnya normal tuh. Normalnya kan tidak. Contoh itu ada, situasi terdesak, kita nggak bisa makan kecuali B2. Oke, pertanyaan saya, kapan situasi itu terjadi? Macam kita sekarang nih, kapan terjadi itu? Ya, di kota nggak mungkin. Oke Bang Haji kata ke hutan. Itu kawan-kawan yang ahli lintas alam itu. Mereka tetap dapat makanan yang halal. Tetap mereka dapat dengan keahlian mereka lah di hutan tadi. Itu contoh dalam kitab ketika guru menjelaskan al-masyaqqatu tajlibu taisir. Sulit membawa mudah. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Situasi sulit, situasi darurat membolehkan orang melakukan yang dilarang. Itu nggak usah pakai agama ngajinya. Emergensi, nggak usah pakai agama. Jadi menipu boleh, tetap tidak boleh. Loh, tapi ini darurat. Loh, situasi darurat nggak cerita boleh, nggak boleh. Apa yang harus kita lakukan situasi darurat? Lakukan saja. Coba dulu. Namanya darurat. Itu hukum natural. Hukum yang alami. Agama hanya menjelaskan, bukan menetapkan. Karena memang dah darurat. Tapi di mana letak daruratnya tadi? Waktu ditelepon di mana? Di jalan, padahal dia baru bangun tidur. Di mana letak daruratnya? Kan nipu dia. Dosa besar. Iya, nipu dosa besar. Wajib ditobati. Oh, itu berat kali. Jadi keseharian nih, mohon maaf Ustaz, keseharian kita ini. Jangan bilang kita. Saya. Kita. Nanti mau sama kita ini. Dia sendirilah. Keseharian sendiri-sendiri. Kalau diajak buka bersama mau ya. Ya nipu aja lu udah. Jangan nipu. Tetapi haruskah setiap yang kita tahu kita sampaikan? Belum tentu juga. Itu yang saya sebut contoh kemarin di masjid tuh. Awak nengok orang sakit, awak bilang sakit kayak gini, semalam dah mati. Kan? Nggak cocok. Nggak cocok. Jadi mesti pandailah bersilat bintang. Jadi tobatlah dosa-dosa. Oh tidak, hajab. Nggak cukup istighfar Ustaz. Istighfar ini belum tentu taubat. Satu, ada istighfar terkejut.
Meledak ban, astagfirullah katanya. 2 ada istighfar wirid. Karena wirid. Istighfar wirid lah. Kan? 3 ada istighfar sembahyang. Kena habis sembahyang istighfar lawak katanya. Belum tentu dia istighfar. Makanya ulama tetapkan taubat itu menyesal, berjanji kepada Allah, berhenti. Adapun istighfar dan sembahyang taubat itu hukumnya sunat. Yang wajib yang 3 tadi. Menyesal, berjanji kepada Allah tidak mengulangi, berhenti. Kita bisa Ustaz. Berbohong itu Ustaz. Itulah rata bang. Itulah diantaranya yang menyebabkan sembahyang kita tak lemak. Dan itu saja boleh dinikmati pula. Iya, inilah hati misal kata yang harus merasakan kenikmatan sembahyang. Okey, nikmat tu mau datang, tapi ditutup dia oleh tipu-tipu. Yang tutupnya itu dah ribuan lapis. Maka bukan nikmat tu tak datang, tapi tertutup dia. Tak bisa masuk. Ya bisa mantul, bisa apalah, tapi tak tembus dia ke hati tadi. Kerana sembahyangnya nipu. Dia menipu aja kerja dia hari-hari. Itu. Ustaz, macam mana yang sembahyang menipu? Malu awak anak udah gadis, kalau enggak sembahyang macam mana lagi? Siapa Tuhan? Enggak, siapa Tuhan kalau gitu? Anak gadis. Waktu solat Allahu Akbar. Apa artinya? Allah besar. Yang betul, yang maha besar siapa? Allah atau anak gadis awak? Atau anak lajang awak? Kuat pula takbirnya. Allah, makin menipu. Tapi jangan tinggalkan sembahyang. Tetap terus kerjakan. Dah, sembahyang tak menipu, tapi memang hari-hari dia menipu. Contohnya Bang Haji Faisal tadi contohkan. Nah itu. Itu tadi contohkannya. Ya sembahyang memang jujur dia sembahyang, memang kerana Allah Ta'ala. Tapi memang hari-hari dia nipu. Nipu. Apa nipu? Al-ikhbaru ani syai' ala khilafi ma huwa alaihi. Menipu itu mengabarkan sesuatu yang tak sesuai dengan sebenarnya. Itu nipu. Berpura-pura lagi Ustaz. Lebih kurang. Lebih kurang. Sekarang saya tanya, kita puasa ni lapar enggak? Lapar. Tiba-tiba, tak ada lapar orang beriman mana lapar. Nipu kau. Masa enggak makan enggak lapar? Kalau betul kau enggak makan enggak lapar, mantap ekonomi kau. Jadi usah banyak-banyak Allah ngasih kau. Dah. Masa enggak lapar? Pura-pura itu kan haram juga. Pura-pura itu nanti namanya itu apa? Jaga image ya, jaim tu. Ya sama dosa juga. Besar juga. Besar lah. Kan banyak orang berpura-pura. Banyak. Pura-pura apa? Ya banyak kan. Nanti pura-pura aja kau nggak tahu. Pura-pura aja kau bilang. Kan itu dosa besar juga. Ya itu kan. Ya nipu juga ya sama lebih kurang. Berarti 11 12 lebih 13. Itu jak kena lebek Tanjung Hai dah. Tinggal dah. Apa lagi? Nipu. Semua nipu. Sering itu hari-hari. Maka kita tak sedap rasa sembahyang, rasa puasa. Aku enggak ngerti macam mana orang puasa enggak lapar. Itu macam mana ceritanya? Ya lapar lah masa. Bahwa kita enggak memperdulikan lapar apa enggak itu lain hal. Kan? Lapar, haus, pastilah itu. Awak bukan apa? Kalau macam saya nih, puasa tu macam mana triknya? Enggak haus lagi. Nah, macam ada Allah alirkan air di sini. Mantap wali ni kata awak. Coba. Lantas orang pun hormati dia. Makin menjadi-jadi lah itu. Lucu. Ya haus lah. Enggak boleh kita puasa bilang haus. Jadi bilang apa? Memang haus. Titik. Bilang apa? Bilang apa? Capek ku rasa puasa ni. Tak boleh bilang. Jadi bilang apa? Semangat aku puasa ni. Tak ada orang letoy aku puasa ni. Habis. Berarti kau enggak ridho kau.
bahwa Allah buat gini. Kau Allah rupanya, kata awak. Enggak. Memang enggak, kok tahu kok Allah enggak ridho? Aduh, gampang aja lah. Masa enggak haus? Aku tak haus, tapi buka segini gelas dia. Mana? Balas dendam. 3 macam. 3 macam jualan. Macam jualan. Coba. Jujur. Nah, jadi dosa besar tu nipu tu. Besar-besar ya. Dosa besar lah. Macam mana dagang kau? Laris. Nampak tersendat. Tersendat. Tak tahu apa hal. Selesai. Kalau diperlukan nasihat, nasihat. Nasihat itu kan konsultasi. Supaya jualan ini macam mana? Laris. Ini cuma jualan kau laris. Laris. Padahal nggak laris. Udah nggak laris, nipu pula. Itu nasihat. Ya sama. Coba dulu. Coba. Kan? Jadi ini mau hati-hati lah. Oke. Masih lagi? Ustaz, masalah tentang neraka dan surga ya, tak perlu kali kita mendetail kali istilahnya mengetahui tentang surga. Tapi kalau dengan ketuhan macam mana Ustaz? Maksudnya? Masalah sifat-sifatnya ataupun Sekarang untuk orang macam kita ni, nanti itu pengantar, bukan pengantar. Bahagian awal kitab Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Asal kita yakin ada Tuhan, yakin Allah itu Maha Kuasa, yakin Allah Maha Esa, yakin Allah Ta'ala itu punya sifat kesempurnaan. Dah selesai. Ada cukup dah. jadi masalah sifat begini tak Halus sekali, enggak penting. Ini sifatnya, ta'alluqnya ini taluknya ini taluknya ini. Pening juga hanya kepala awak kalau pulang tak ada beras tu. Bukan disambut baik kan? Apa? Udah. Jadi kalau Allah Ta'ala begini sifatnya, nah ta'alluqnya ini namanya ta'alluq tanjizi qadim, ta'alluq tanjizi hadis. Asal ada beras di rumah, aman lah itu dah. Ini halus-halus begini nih, hukumnya fardu kifayah. Cukup sebahagian orang tahu. Selebihnya tidak. Termasuk sifat 20 itu. Termasuk sifat 20. Itu kelas-kelas orang khusus. Bagi kita tak begitu penting. Asal yakin kita Allah Ta'ala itu setidak-tidaknya memiliki sifat kesempurnaan. Selesai. Dah. Dikaji sampai halus sekali. Ada duit hilang. Ada apa hilang duit? Suntuk juga. Tak ada. Kaji halus sekali. Tak dapat duit, merepet juga. Apa lagi? Boleh paham ni? Jadi sampai mana tadi? Mati tadi. Sampai mati tadi. Ya. Ada namanya kelompok atau orang yang suka menunda. Ada bahasa Arabnya. Orang yang menunda-nunda. Istilahnya musawwifun. Orang yang tik nanti. Itulah akan datang kaji kita. Siang ni sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.